Saudara-saudari terkasih, damai Kristus. Hari Rabu, 9 Juni 2021, Pekan Biasa ke-10. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 5, ayat 17 sampai dengan 19. Bersama saya Endar Jatmiko dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur kami ucapkan kepadamu karena pada hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan sabdamu. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini dapat semakin memelihara iman kami, sehingga kami dapat semakin setia untuk mewujudkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus memberikan pencerahan dan membuka mata hati para murid. Pengajaran Yesus yang radikal ini mengundang reaksi dari para muridnya, seakan-akan Yesus mau meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menegaskan bahwa Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus karena seringkali ahli Taurat menafsirkan dengan tidak benar apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Tuhan Yesus menghendaki agar para murid-Nya melakukan dan mengajarkan segala perintah dalam hukum Taurat. Rangkuman dari hukum Taurat adalah hukum kasih. Yang utama adalah kasih kepada Allah Bapa. Yang kedua adalah kasih kepada sesama manusia. Kasih itu bisa dilakukan siapa saja, di mana saja, kepada siapa saja, dan dalam wujud apa saja. Itulah hukum baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus,
yaitu supaya kita semua saling mengasihi. Tidak mudah menjalankan hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali halangan atau sekat yang menghalangi kita untuk berbuat kasih terhadap sesama. Apalagi sekarang dengan adanya wabah virus COVID-19. Kita menjadi semakin jauh dengan yang lain. Bertambah satu lagi halangan yang membuat kita curiga kepada orang lain. Demi melindungi diri, kita tidak ikut ambil bagian dalam kebersamaan. Virus ini menjadikan kita seperti tidak berdaya. Di satu sisi, kita perlu menjaga diri, di sisi lain, kita harus tetap keluar untuk melayani dan mewujudkan kasih terhadap sesama. Ya, itulah tantangan kita sebagai murid Kristus. Kita ditantang untuk tetap berani mengasihi. Jangan sampai virus ini menjadikan tumpul akan rasa kasih. Semoga kita semua sebagai murid Kristus dimampukan untuk mewujudkan kasih dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau juga mengutus kami sebagai pewarta kabar gembira dan mewujud nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kuatkanlah kami ya Bapa, supaya kami dapat menghadapi segala virus kehidupan yang menghalangi kami untuk berbuat kasih. Dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.